Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi sama aku di video sharing-sharing beasiswa. Yeay. Oke, langsung aja. Kenalin, jadi aku Taca dan saat ini aku awardee beasiswa reguler LPDP tahun 2021 S2 dalam negeri. Dan aku mengambil jurusan biologi di Universitas Airlangga. Jadi di video kali ini aku akan sharing pengalamanku dalam meraih beasiswa LPDP. Ini berdasarkan pengalamanku ya, pengalaman orang bisa beda-beda. Dan poinnya adalah teman-teman banyak-banyakin mencari informasi dari berbagai sumber awardee beasiswa LPDP gitu. Karena pengalaman awardee LPDP itu beda-beda dan banyak banget gitu cerita-ceritanya. Jadi semakin banyak teman-teman mencari informasi tentang pengalaman beasiswa LPDP, itu semakin banyak pula ilmu dan insight yang teman-teman dapetin gitu. Karena bisa jadi pada saat kalian tes, itu pengalaman kalian akan sama dengan salah satu awardee LPDP yang udah pernah kalian tahu ceritanya gitu. Misal kalian udah pernah nonton videonya di YouTube, ternyata pengalamannya sama kayak kalian waktu tes nanti gitu kan. Makanya banyak-banyakin cari sumber gitu. Kalian bisa nonton di YouTube, ataupun kalian bisa ikut webinar-webinar, atau bahkan kalian bisa tanya ke temen atau kakak tingkat kalian yang alumni LPDP. Buat kalian yang masih bingung, apa sih beasiswa LPDP itu? Nah, beasiswa LPDP itu atau singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan studi jenjang S2 ataupun S3 di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan teman-teman, sebelum mendaftar, pastikan dulu universitas tujuan kalian itu sudah tercantum dalam listnya LPDP gitu. Kalian bisa cek di websitenya LPDP apakah universitas tujuan kalian itu udah bekerja sama dengan LPDP. Nah, buat kalian yang tanya cakupan beasiswanya apa aja sih, kalian bisa lihat di sini. Banyak banget kan, hampir seluruh kebutuhan studi kalian itu akan di cover oleh LPDP. Jadi tugas kalian itu udah tinggal studi aja yang benar agar segera memberikan kontribusi terbaiknya untuk Indonesia. Oke, lanjut. Untuk persyaratan beasiswanya, berkas-berkasnya tuh sebenarnya banyak banget dan aku nggak mungkin bahas satu-satu di sini. Jadi kalian bisa cek di websitenya lpdp.kemenkeu.go.id atau nanti akan aku drop linknya di deskripsi ya. Oke. Dan untuk seleksinya, LPDP itu ada 3 tahap seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi akademik dan wawasan kebangsaan, dan yang terakhir ada seleksi wawancara. Dan di bagian ini aku akan bahas dulu tentang seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi ini cuman mengupload berkas-berkas pendaftaran dan juga mengisi biodata gitu sih. Tapi teman-teman harus benar-benar teliti pada saat mengupload berkas-berkasnya. Jangan sampai kalian mengupload berkas yang tidak pada tempatnya gitu. Misalnya nih disuruh mengupload berkas ijazah, tapi ternyata yang kalian upload tuh malah transkrip. Nah, hindari kesalahan sepele seperti itu karena bisa menggugurkan kalian di seleksi tahap awal ini. Next, kemudian berkas yang menurutku penting banget untuk dipersiapkan, khususnya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dibuka, yaitu adalah sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS, ataupun PTE. Kalau aku dulu karena aku daftarnya di universitas dalam negeri, aku pakai sertifikat TOEFL ITP dengan minimal skor 500 untuk jenjang S2. Nah, khusus pendaftar luar negeri itu nggak bisa ya pakai TOEFL ITP, itu nggak bisa. Bisanya kalian pakai TOEFL IBT, IELTS, atau PTE. Dan masing-masing jenis sertifikat itu punya minimal skor yang berbeda-beda. Jadi jangan lupa dicek sebelum mendaftar. Nah, kemudian kenapa kok menurutku sertifikat bahasa Inggris itu perlu disiapkan jauh-jauh hari? Karena yang pertama, proses terbitnya sertifikat itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau aku dulu sertifikat TOEFL ITP ku itu terbit sekitar 3 mingguan setelah aku tes. Dan yang kedua, syukur-syukur kalau first test kalian itu nilainya sudah mencukupi minimal skor yang ditetapkan LPDP. Nah, kalau belum kan
repot, kalian harus tes lagi sampai skor kalian itu memenuhi kriteria yang ditetapkan LPDP, dan itu tentu memerlukan waktu yang cukup lama ya kan. Makanya kalau bisa disiapkan sedini mungkin gitu. Dan FYI, dengar-dengar beasiswa LPDP tahun 2022 itu akan dibuka sekitar bulan Februari nanti. Dan ini masih Januari, artinya teman-teman yang mau mendaftar masih punya kesempatan untuk mempersiapkan sertifikat bahasa Inggrisnya. Nah, yang kedua yang menurutku berkas ini juga perlu dipersiapkan yaitu LOE. Tapi tenang aja teman-teman, sebenarnya beasiswa LPDP itu punya 2 jalur. Yang pertama jalur punya LOE atau menggunakan LOE, dan yang kedua jalur tanpa LOE. Kalau misalnya nih teman-teman udah daftar di universitas tujuan kalian dan udah mendapatkan surat bukti diterima di universitas tersebut, maka langsung aja daftar beasiswa LPDP dengan jalur menggunakan LOE. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mendaftar di universitas tujuannya dan belum mendapatkan surat bukti penerimaan, it's okay. Kalian daftar aja dulu beasiswa LPDP-nya, kemudian kalian daftar ke universitasnya itu setelah pengumuman beasiswa LPDP. Jadi kalau teman-teman diterima jadi award di beasiswanya, langsung segera daftar di universitas tujuan kalian. Itu it's okay banget. Yang ketiga berkas yang penting banget untuk dipersiapkan yaitu esai. Nah, di angkatanku kemarin di LPDP 2021 tahap 1 itu ada satu esai, yaitu esai tentang kontribusi kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Dan itu jumlah katanya dibatasin sekitar 1.500 sampai 2.000 kata aja. Jadi nggak bisa terlalu sedikit, nggak bisa terlalu banyak. Nah, di esai ini aku menjabarkan beberapa poin untuk memudahkan aku dalam menyusun keseluruhan esai. Yang pertama adalah deskripsi diri. Nah, deskripsi diri ini sebenarnya tiap orang mungkin punya versi yang berbeda-beda ya dalam menjelaskan siapa diri kita. Nah, kalau aku berdasarkan pengalamanku kemarin, aku menuliskan deskripsi diri itu ada caranya. Yang pertama, aku menyebutkan yang pertama perkenalan diri. Ini basic ya, seperti menjelaskan nama kita siapa, umur kita, asal daerah, kemudian asal universitas, seperti itulah. Kemudian yang kedua, kita menyebutkan aktivitas selama kuliah. Tuh, jadi aku menceritakan aktivitasku selama kuliah seperti aktivitas saat melakukan penelitian, saat S1 ataupun aktivitas organisasi atau apalah, pokoknya aktivitas kalian selama kuliah itu sebutin aja, ceritakan saja. Kemudian yang ketiga, aku juga menceritakan kesibukanku saat ini gitu. Dan yang terakhir, aku menyebutkan alasan lanjut studi dan tujuan masa depanku kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi tentang masalah yang dialami Indonesia ataupun masalah yang ada di lingkungan sekitar kita beserta solusi yang kita tawarkan. Nah, di bagian ini tuh aku menceritakan tentang research planku, mulai dari latar belakang atau motivasiku dalam melakukan penelitian dan juga solusi atau ide yang aku tawarkan untuk mengatasi hal tersebut. Sebenarnya aku tuh udah pernah melakukan penelitian ini pada saat S1, namun pembedanya adalah di S2 ini aku ingin mengembangkannya dengan teknologi yang terbaru, dan juga penelitian ini tuh sebenarnya masih jarang dilakukan di Indonesia gitu. Jadi harapannya aku bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia di masa mendatang. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi tentang program studi dan universitas tujuan. Nah, di bagian ini highlight-nya adalah aku menjelaskan tentang mata kuliah apa yang akan aku ambil di S2 nanti, dan juga aku menjelaskan hubungannya mata kuliah yang aku ambil dengan penelitian yang akan aku lakukan gitu. Pokoknya kita tuh menjelaskan kalau misalnya mata kuliah yang kita ambil itu bisa menunjang penelitian yang akan kita lakukan gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 4, deskripsi tentang masa depan Indonesia dan peran yang aku lakukan serta caraku dalam mewujudkannya. Nah, kalau mimpi tentang masa depan Indonesia ini lebih ke menjelaskan kontribusi ataupun dampak positif yang bisa kita berikan dari hasil penelitian kita untuk Indonesia gitu.
Kemudian peran yang aku lakukan dan caraku mewujudkannya itu dengan cara melanjutkan studi yang lebih tinggi, kemudian melakukan penelitian yang aku tawarkan, kemudian mengikuti seminar-seminar, bahkan collab dengan peneliti di luar negeri ataupun di dalam negeri untuk memaksimalkan hasil penelitian kita. Itu pokoknya menjelaskan hal-hal yang bisa menunjang studi dan juga penelitian kita gitu deh. Oh ya, di bagian ini tuh kita juga bisa menjelaskan tentang rencana pasca studi gitu. Jadi rencana apa yang mau kalian lakukan setelah lulus S2 nanti. Misal nih kalian mau lanjut studi S3 setelah lulus S2, it's okay asal kalian bisa menjelaskan hal apa yang mendasari kalian melakukan hal itu gitu. Misalnya kalian mau lanjut S3 karena penelitian pada saat S2 itu belum selesai atau mau dikembangkan lagi agar bisa dikomersilkan hasil penelitiannya, sehingga kalian membutuhkan studi lanjut yaitu studi S3 untuk bisa mewujudkannya. Nah, itu bisa banget kayak gitu contohnya. Nah guys, oke, saranku di esai ini kalian itu harus menjelaskan selengkap mungkin, sedetail mungkin, dan kalian harus menguasai research plan kalian dari berbagai sisi, karena ini akan sangat membantu kalian pada saat proses wawancara nanti. Oke guys, bentar ini aku closingnya pakai kacamata aja biar keren, ya nggak sih? Canda. Oke, jadi setelah lolos seleksi administrasi, selanjutnya kalian akan menuju seleksi substansi dan juga seleksi wawancara. Dan kedua seleksi tersebut akan aku bahas di video selanjutnya, karena ini udah mungkin terlalu panjang, takutnya kalian bosen ya. Jadi aku upload di video yang selanjutnya aja, oke? Semoga bermanfaat, bye-bye.